Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Wafika Jija dari kelas 3O Manajemen. Kali ini akan membahas materi tentang memperbaiki kompetensi. Pembahasan yang pertama yaitu terdapat beberapa jenis dan kategori dalam kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi. Yang pertama dari Lily Spencer dan Signe Spencer pada tahun 1993. Kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Menurut Michael Armstrong 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk, tipe, dan tingkat perilaku yang berbeda. Lalu menurut NCVQ dalam Margaret Dale 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Dan menurut Training Agency 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diterapkan. Menurut McClellan 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Nah, menurut praktisi MSDM, kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Dan menurut Margaret Dale 2003, kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Dan yang terakhir menurut SK Kepala BKN 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jelas jabatannya. Terdapat 5 komponen yang ada di dalam kompetensi. Yang pertama itu motivis. Motivis adalah motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu self-concept. Self-concept adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga skill. Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat traits. Traits adalah karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Dan yang terakhir yaitu knowledge. Knowledge adalah pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetisi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap setiap sikap dan perilaku seseorang. Keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugasnya. Karakteristik personal. Karakteristik kepribadian atau personal seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapainya. Lalu isu emosional. Isu emosional adalah hambatan dan tolak emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang terakhir, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi terdapat 3 tingkat. Yang pertama, mudah diperbaiki. Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, yaitu ketika orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Dan yang ketiga, sulit diperbaiki. Terdapat inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelola tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas.
Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku-perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi di dalamnya terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Pemahaman kompetensi. Dalam pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Pengetahuan seseorang adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang didasari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Lalu keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi terdapat 3. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang ketiga yaitu studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama, menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok kinerja unggul dan rata-rata. Ketiga, metode mengumpulkan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BEI, panel ahli, survei, database modal kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Analisis data dan pengembangan modal. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Kelima, validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksi kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampai pada waktu sama. Terakhir, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Dan yang terakhir yaitu mendesain aplikasi. Dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi. Seperti yang pertama pada Boyats dalam William 2002. Kemampuan manajemen dan tindakan dimensi adalah efisien, perencanaan, inisiatif, perhatian, pada rinci, kontrol diri, dan fleksibilitas. Kemampuan manajemen orang dimensi yaitu empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, komunikasi lisan. Kemampuan logika analisis dimensi merupakan menggunakan konsep pengakuan, pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial. Yang kedua, Dulewis dalam Armstrong 1995. Kemampuan intelektual yaitu perspektif strategis, analisis dan penilaian, perencanaan dan penegosiasian. Yang kedua, kemampuan interpersonal yaitu meliputi mengelola staf, sikap persuasif dan aset. Pengambilan keputusan, kesepakatan interpersonal dan komunikasi lisan. Kemampuan adaptabilitas. Adaptabilitas kemampuan oriental hasil, sikap energik dan inisiatif, motivasi berprestasi dan kepekaan bisnis. Yang ketiga yaitu Schroeder dalam Williams 2002. Yang pertama, kognitif mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Yang kedua, direksional atau dampak, percaya diri, dan prestasi. Yang ketiga, motivasional, interpersonal, mengelola interaksi, orientasi. Tabel pembagian kompetensi beberapa ahli. Yang pertama, manajemen tindakan dan tujuan. Kompetensinya yaitu
perhatian dan dampak atau keahlian atau motif. Diagnosis menggunakan konsep keahlian atau peran sosial. Orientasi efisiensi, keahlian atau peran sosial. Dari gugus kepemimpinan, kompetensinya terdapat proaktif atau keahlian atau peran sosial. Lalu yang kedua, konseptualisasi atau keahlian. Ketiga, keyakinan diri atau keahlian dan peran sosial. Yang terakhir, menggunakan presentasi lisan atau keahlian atau peran sosial. Dalam gugus manajemen sumber daya manusia, kompetensinya terdapat proses manajemen kelompok atau keahlian, menggunakan kekuatan atau daya sosialisasi atau keahlian atau peran sosial. Mengarahkan bawahan tidak dapat kompetensi. Yang terakhir, yang kelima, berfokus pada orang lain. Berfokus pada orang lain, kompetensinya itu persepsi objektif, keahlian, kontrol diri dan adaptasi, daya tahan dan adaptasi, bakat atau traits. Sekian presentasi dari saya. Kritik dan saran saya akan terima. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.